ada satu kisah, ada satu cerita. Tapi mohon maaf, ini ceritanya agak jauh di Jepang. Karena kalau Jepang pulaunya Kowloon dulu. Ini kejadiannya kayak gini. Orang Jepang itu, halo, orang Jepang itu punya kesukaan makan ikan laut yang jenisnya ikan salmon. Ya tahu kan ya? Lo tahu dulu tuh. Ikan salmon ini ikan laut, bisa enak, lezat kalau dimasak dalam keadaan seger kan. Artinya keadaan masih hidup dibedeti, dibekrai itu. Kalau sudah mati, kelezatannya berkurang, sehingga nilai jualnya juga berkurang. Cuma permasalahannya, untuk bisa membawa ikan salmon dari laut ke darat, itu nggak mudah. Yang sering ditangkap di laut, dibawa pakai kapal, begitu sampai darat, mati. Begitu sampai darat, mati, sehingga kelezatannya berkurang, harga jualnya juga berkurang. Akhirnya orang Jepang ini mikir, bagaimana cara bisa membawa ikan salmon ini dari laut ke darat tetap dalam keadaan masih hidup. Berbagai macam formula dicoba, ternyata gagal. Kapal itu dikasih kolam, kemudian kolam ini dikasih oksigen, terus ikan salmon ini dicemplungkan. Dicemplungkan ke dalam itu, terus dibawa kapal itu, ternyata begitu nyampe darat masih mati juga. Terus kayak gitu. Akhirnya ada yang pinter, caranya ditangkap sama kapal itu dikasih kolam, kasih oksigen, ikan salmon dimasukkan ke situ, ditambah satu, dikasih ikan hiu yang kecil. Nah ikan salmon ini kan makanannya ikan hiu tuh. Dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Dia nggak ngerti kalau yang di situ ikan hiu kecil belum bisa nyaplok. Jadi dalam kolam itu dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Karena ketakutan, dia terus berlari, muter. Sampai darat dia muter. Akhirnya urip tekan darat. Subhanallah. Dan ini pernah saya praktekkan dengan tonggoku. Tonggoku dia masuk semua marmut. Diwadai kerangkeng itu. Dari Surabaya sana, begitu sampai rumah mati marmut. Akhirnya tak kayak akal, gampang. Kerangkengmu kayak orang kucing cilik, kayak orang naik. Karena saya teringat ceritanya orang Jepang ini, benar subhanallah. Akhirnya kerangkeng itu kan dikasih naik itu anak kucing, meong itu loh, apa? Dia kayak itu anak kucing itu loh. Akhirnya ini marmut kan ketakutan loh, begitu lihat kucing kecil, padahal kucing ini belum bisa nyaplok loh. Sama ikan hiu yang kecil tadi, marmut ini selalu gerak muter-muter karena ketakutan sampai omahnya urip. Jadi saya pikir kadang-kadang hidup ini perlu sedikit ketakutan. Jadi dua utang barangnya itu penting. Dan kalau kita punya hutang, akhirnya kita ada rasa cemas, rasa takut. Akhirnya kerjanya kan semangat. Nek perlu cari tambahan kerja. Wah, aku ini kerja cuma kayak gini, padahal aku punya tanggungan gini ya. Sekarang waktunya aku buru-buru utang. Akhirnya golek partai tambahan, golek kerja tambahan. Berbahagialah semuanya kan. Coba sampean pikir omongan saya ini benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa rasa takut juga. Rasa takut itu kadang-kadang juga penting untuk menambah kreativitas kita, menambah semangat kita agar kita terus bergerak maju. Jadi hutang ini ternyata yang penting. Karena kita punya hutang, kita takut diubur-ubur yang kita hutangi, akhirnya kan berusaha untuk kerja biar bisa nyaur. Makanya duit bojo kereng yang penting. Loh, karena bojo kereng akhirnya jenengan sering mendapat teguran, takut salah, akhirnya jenengan kan jadi bener. Artinya kereng dalam hal kebaikan. Kalau malam, ayo bangun, tahajud. Ngono, bojomu yang ngono selama ini. Belum selamat dulu. Terus ditakoni bojomu, ya gajianmu kok gak durung pikirin ngono iku. Suami matre gitu kamu mau. Ibu kenapa kamu gak mau sama
subhanallah, saya juga ngasih gitu kalau sama laki-laki, kalau para suami itu tak kasih, ternyata punya istri yang cerewet itu juga ada baiknya. Lombe, istri cerewet itu juga rada penting. Cuma ya coba gede-gede, kalau hidupnya dicaplok teman-teman. Maksudnya cerewet tapi ya coba banget gitu loh. Ngenes bojomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, ikraman wa ta'ziman. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, salam I love you. Kami haturkan kepada alim ulama, bil khusus beliau Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA, Magister Agama. Kalau yang nyuting itu Mas Angga, titelnya MM, mumat, mutar, mubang. Saudara saya yang Khori tadi titelnya IR, Ireng Roto. Yang ngomong ini sama, bukan hanya IR tapi SPD, sibuk bola itu. Subhanallah. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak, ikhwatul iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas taufik Allah, atas izin Allah, hari ini dalam keadaan sehat wa'afiyah kita dipertemukan di rumah Allah, di majelis yang mulia, dalam rangka launching itu ya tunggalin mancing. Yang setelah launching ini kan merupakan satu pancingan agar Al-Hijrah laris lamun, kan? Majalah Al-Hijrah tadi sekaligus kita bersilaturahim, bertalabul ilmi dalam rangka untuk memperbaiki akhlak menuju iman yang kuat.
Jamaah sekalian rahimakumullah, iman itu menjadi motivator seluruh amal dan perilaku manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling diunggulkan dan dibangga-banggakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Sampai Allah menciptakan jagat raya semesta ini bukan untuk makhluk yang lain, tapi untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di muka bumi, yang lain nampung. Allah menciptakan buah-buahan beraneka ragam semuanya untuk manusia. Malaikat yang dikasih tugas mengodoti buah-buahan itu dulunya kecil menjadi gede, itu kan diodoti sama malaikat. Ini malaikat gak oleh melu mangan, gak boleh ikut makan, karena memang diciptakan untuk manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makhluk yang paling dibanggakan Allah, yang paling dicintai Allah, itu manusia. Saya pernah menyampaikan kayak gini, sampai Allah menciptakan surga, menyediakan untuk manusia, itu ada yang protes. Kalau memang Allah cinta sama manusia, kenapa Allah sampai bikin setan sebagai musuh bagi manusia? Malah ngomong Jawa sing ngomong ini, ya iya jare Gusti Allah disayang karo manungsa, jare Gusti Allah seneng karo manungsa. Ngono yang ada dikai musuh, ada dikai setan barang karepe Gusti Allah ya Allah. Kok malah ruwet kok. Gara-gara ana setan niku malah manungsa dadi elek. Gusti Allah gawe setan, ngono ku sampean kudu seneng, matur suwun, alhamdulillah. Yo, menurut sampean itu cocok kagak? Gak cocok. Itu ngomong gak cocok pancen koncone setan. Ini loh. Seharusnya kita itu malah berterima kasih. Allah bikin setan itu sebagai alat latih tanding untuk kita. Alat asah otak, alat latih tanding, dan untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok Allah bikin setan sebagai musuh manusia? Ya karena saking sayangnya Allah sama manusia, saking cintanya Allah sama manusia. Tak kasih gambaran kayak gini. Ono guru punya murid yang pinter main badminton, pinter main bulu tangkis ini loh. Gurunya sayang banget sama murid yang pandai bermain bulu tangkis ini. Akhirnya dicarikan lawan tanding, itu sak sekolahan, diadu, dia menang. Kelekno musuh maneh sak kecamatan menang, kelekno musuh maneh sak kabupaten menang maneh. Gurune tambah seneng. Ini nanti murid setelah diadu, ditanding kok menang, kira-kira dapat hadiah apa enggak? Kita juga begitu. Kita itu dilawankan sama setan, ditanding karo setan, itu untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita tampil sebagai pemenang, pasti kita akan dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setan itu alat asahota. Ya kayak tadi, muridnya ya capek, ya payah, tapi kan dapat hadiah. Gurunya juga ikut payah, tapi bangga, merasa senang kalau punya murid yang hebat kayak gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya Gusti Allah gawe tonggo elek, Gusti Allah bikin temen yang jelek buat sampean. Pasti ada di antara sampean semua ini, pasti ada yang punya temen jelek. Kelakuannya pelek dulu, wonten apa mboten? Kami yang melu teko mrene. Sedih banget. Nah itu sampean harusnya matur suwun. Konco elek itu alat untuk mengasah keimanan jenengan, alat untuk mengasah ketakwaan jenengan.
sampeyan iki lho dikai kanca elek, iku imane sampean sik apik ta gak? Imane sampean sik kuat apa ora? Mulane dikai kanca elek. Woi. Oke. Bagaimana menyikapi kanca yang elek? Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kalau saya sering bikin contoh kayak gini, ibarat manusia yang benar itu yang manusia yang benar-benar jadi manusia. Ojo tiru asu. Jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia nggak mungkin ngejar yang lempar, tapi ngejar kerikilnya. Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia itu ngejar kerikilnya, nggak ngejar yang ngelempar. Woi. Jangan seperti itu. Nah kadang-kadang kita itu sama Allah dilempar pakai kerikil, yaitu konco elek, tonggo elek. Loh kita itu malah ngejar kerikilnya, yang kita musuhi malah konco sing elek itu, yang kita musuhi malah tonggo sing elek itu. Salah, seharusnya kita jangan ngejar kerikilnya, tapi ngejar si pelemparnya. Ngejar yang lempar. Terus angel dikai gambar ini. Kayak contoh mana? Karena bocah lanang melaku-melaku, ya modelnya kayak Mas Anggang ini ya. Lagi jalan-jalan sendirian, terus di samping jalan itu orang cewek wayu, wayu kok kayak gue sebelumnya aku bayi itu jauh dari wayu, jombo, arek itu kok usil Mas Angga yang lagi jalan, dilempar pakai batu kecil, nganggur kerikil dulu. Ya nah terus melengak deh nih. Begitu terus yang lempar cewek cantik, kira-kira Mas Angga ini ngejar kerikilnya atau ngejar lempar? Nek punya ngejar kerikilnya. Karena aku yang ngejar yang lempar ya. Kita ini disayang sama Allah, kadang-kadang kita cuma dilempar pakai kerikil kecil aja, kita nggak lari ke Allah, kita malah ngejar kerikilnya. Woi, oh lah nek kau cerdas, ngejar uangnya. Roda, ada uang yang melakukannya alon-alon, ini memang pura-pura, alun-alun untuk tujuannya yang nenek. Saya tahu yang ngejar kan aku. Kalau yang ngejar dia yang tambah bandel saya ngejar karena saya ngejar karena cinta. Jadi gitu. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, dikasih cobaan sama Allah, kita jangan melihat ujiannya, jangan melihat cobaannya, tapi melihat siapa yang dikasih cobaan, siapa yang ngasih cobaan, siapa yang ngasih ujian. Kadang-kadang enggak, dua konco elek, dua tonggo elek, enggak mau lari ke Allah, lari yang dukun. Ngono kadang yang ngoro kiai, wonten kiai donga sing nek diwaca mboten iso mbledhos. Kadang-kadang kiai ini yo setel. Gampang, waca ayat kursi ping 313 jebol. Itu kok setan iki. Lawang diantum kerikil kok nang. Bodak kerikil tapi itu bodak bersih. Makanya kemarin saya di awal saya sampaikan pada teman-teman untuk selalu berzikir kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, sebagaimana perintah Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku juga akan berzikir kepada kalian. Kalau kalian tidak berzikir kepadaku, kata Allah, aku juga tidak akan berzikir kepada kalian. Nah, dikai cara Jawa ngene, taman ku eling nang aku ya eling nang sampean. Lek sampean gak eling nang aku ya gak eling nang sampean. Lek sampean elinge nang aku akeh, elingku nang sampean yo akeh. Lek elinge sampean nang aku titik, elingku nang sampean yo titik. Lek sampean terus eling aku ya terus eling sampean. Lah nek sampean gak tau eling aku ya gak ngurus rupamu. Maka jemaah sekalian
rahimakumullah, keimanan kita itu sering diuji sama Allah untuk mengetahui keasliannya, untuk mengetahui kadarnya. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir ini imannya termasuk iman yang asli. Karena sekali lagi iman selalu diuji sebagaimana emas itu diuji dulu keasliannya. Emas ini asli apa tidak, terus diukur kadarnya berapa karat. Cara mengujinya bagaimana? Halo? Kok masih pada usruk sendiri sih? Ini emas dilelet-lelet di batu hitam, kemudian digosok-gosok, setelah itu dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap kuning, mencorong, cemerlang, wah ini berarti emas asli 24 karat. Kalau setelah dilelet-lelet di batu hitam, digosok-gosok, dikasih air keras, warnanya kok agak memudar, wah ini berarti emasnya mungkin tinggal 22 karat. Kalau lebih pudar lagi, mungkin ini emasnya 18 karat. Kalau warnanya lamat-lamat jadi kuyeh, itu mungkin tinggal separuh, 12 karat. Kalau setelah dikasih air keras kok cek badan pisang, itu emasnya sekarat. Ya, itu berarti emasnya ya, kira-kira dulur-dulur saya jamaah sekalian yang hadir di sini ini kualitas keimanannya, kadar keimanannya kira-kira yang berapa? Yang 24 karat, 22 karat, 18 karat, 12 karat atau yang sekarang? Ujian keimanan untuk manusia itu macam-macam. Sebagaimana dituangkan dalam sebuah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف. Dan sungguh kami Allah benar-benar akan menguji kalian semua wahai manusia dengan berbagai macam ujian, di antaranya al-khauf, rasa takut, ketakutan. Yang kedua wal-ju', kelaparan. Yang ketiga wa naqsin minal amwal. Di antara ujian Allah itu adalah kekurangan harta atau kemiskinan. Wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian. Was samarat, kekurangan buah-buahan, paceklik atau krisis. Ini semua untuk menguji kita manusia, menguji kadar keimanan kita. Yang pertama al-khauf, ujian yang berupa rasa takut, ujian yang berupa ketakutan. Dan setiap manusia itu diberi potensi rasa takut sama Allah. Jadi rasa takut ini merupakan satu kelaziman sunnatullah yang ada pada diri manusia. Siapapun manusianya pasti mempunyai rasa takut, termasuk semua yang datang di sini. Mulai lahir sampai menjelang mati, itu manusia selalu ada rasa takut dan rasa takut. Mulai tadi itu yang berangkat dari rumahnya majikan. Karena rumah toh hubunganmu ngomong aku tahu mas. Majikannya yang anakku yang gak enaknya mana apa orang tahu gerbang, orang tahu ngomongin anakku ngomongin majikan ya omahku manjang aku udah dengerin mikir anak-anak itu yang suka bingung malam di Indonesia ya Indo berarti kan ini ngomong Taiwan itu berarti no Taiwan. Tak semudah
ayam pakai disingkat-singkat. Berarti jenenge apa jahe disingkat Kiai Ija. Nek anware di Kiai Anu ngono iki. Oke, mulai dari rumahnya majikan tadi udah ada rasa ketakutan, takut kalau nggak bisa sampai ke sini, takut mungkin di tengah jalan ada apa, takut nggak dapat kendaraan, atau begitu sampai di sini takut nggak bisa masuk, begitu sudah bisa masuk takut nggak kebagian tempat, begitu udah kebagian tempat takut nggak bisa duduk deket sama aku. Itu ada rasa takut, itu pasti ada. Orang yang dagang itu pasti takut rugi. Jenengan dari rumah yang asli di Indonesia mau ke sini aja itu udah takut nanti dapat majikan yang pelit, majikannya galak. Yang udah kerja di sini takut sering dipotong gajinya, takut di internet, macam-macam. Manusia itu selalu seperti itu. Yang perawan, yang berjaga takut mau nikah, kadang-kadang takut dari sing perawan, engko gek bojoku nang galak, gek bojoku nang kereng, terus gek bojoku nang males kerja, terus gak iso belanjani aku, gek bojoku gak setia. Sing Joko yang ngono, takut jangan-jangan nanti istriku cerewet kayak gini-gini iki. Banyak tuntutan. Jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, terus gaya hidupnya terlalu tinggi, padahal sementara ini pekerjaan aku cuma kayak gini, gaji aku cuma kayak gini, jangan-jangan nanti aku nggak bisa membahagiakan. Begitu sudah nikah takut kalau nggak punya anak, begitu sudah punya anak takut nggak bisa menyekolahkan anak. Ada loh kayak gitu, punya anak itu loh baru umur 3 bulan, anaknya seumur 3 sasi, tepak bulan nang omahe tanggane cerita, ya Allah aku daftar no anakku sekolah kuliah nang kedokteran, mlebu tok iku bayare 200 juta. Kata si ibu yang punya anak sik 3 sasi umure iki, apa iya toh? Iya. Bayare 200 juta. Ini ibu yang anaknya baru umur 3 bulan ini lenger-lenger mulai nangis, turun tembang mulai nangis, turun jalan ketemu sama ditangkoni, nyapa sama tuh nangis, taruh gendong anak apa anakmu loro, orang anakku yuk gak loro, ayo mau cerita jadinya, motornya anak ibu yang kedokteran lu bayarnya 200 juta, yang aku apa ya iso nyekolah no anakku, lu anak saya umur 3 sasi. Itu kok larang banget biayanya sekolah, apa aku iso nyekolah no anakku. Wong anak saya umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah. Anak saya umur 3 sasi yo susah ono semua. Anakmu yo meni ono dhisik. Dipikir sing ape umur wae wis adoh banget. Orang itu memang banyak seperti itu. Nanti yang sehat takut sakit, yang sakit juga takut. Rasa takut itu pasti ada. Rasa takut pasti ada. Nah, sekali-kali diganti dengan nyanyi rasa cinta. Yang pasti ada, bukan hanya rasa cinta yang pasti ada. Rasa takut pasti ada. Tapi ngomong-ngomong tentang rasa takut ini kadang-kadang penting juga untuk menambah daya hidup. Ada satu kisah, ada satu cerita. Tapi mohon maaf ini ceritanya agak jauh di Jepang. Karena kalau Jepang pulangnya kolon nih. Ini kejadiannya kayak gini. Orang Jepang itu, halo. Orang Jepang itu punya kesukaan makan ikan laut yang jenisnya ikan salmon. Ya tahu kan ya? Ya tahu dulu nih. Ikan salmon ini ikan laut bisa enak, lezat kalau dimasak dalam keadaan seger kan? Artinya keadaan masih hidup digedeti di bekra ini. Kalau sudah mati kelezatannya berkurang sehingga nilai jualnya juga berkurang. Cuma permasalahannya untuk bisa membawa ikan salmon dari laut ke darat itu gak mudah.
yang sering ditangkap di laut, dibawa pakai kapal, begitu sampai darat mati. Begitu sampai darat mati, sehingga kelezatannya berkurang, harga jualnya juga berkurang. Akhirnya orang Jepang ini mikir bagaimana cara bisa membawa ikan salmon ini dari laut ke darat tetap dalam keadaan masih hidup. Berbagai macam formula dicoba, ternyata gagal. Kapal itu dikasih kolam, kemudian kolam ini dikasih oksigen, terus ikan salmon ini dicemplungkan. Dicemplungkan ke dalam itu, terus dibawa kapal itu. Ternyata begitu nyampe darat masih mati juga. Terus kayak gitu. Akhirnya ada yang pinter, caranya ditangkap sama. Kapal itu dikasih kolam, kasih oksigen, ikan salmon dimasukkan ke situ, ditambah satu, dikasih ikan hiu yang kecil. Nah, ikan salmon ini kan makanannya ikan hiu tuh. Dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Dia nggak ngerti kalau yang di situ ikan hiu kecil belum bisa nyaplok. Jadi dalam kolam itu dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Karena ketakutan, dia terus berlari, muter. Sampai darat dia muter, akhirnya urip tekan darat. Subhanallah. Dan ini pernah saya praktekkan dengan tonggoku. Tonggoku dia masih seneng buahan marmut, diwadai kerangkeng itu dari Surabaya sana. Begitu sampai rumah mati marmutnya. Akhirnya tak kayak akal, gampang. Kerangkengmu kayak orang kucing cilik, kayak orang naik. Karena saya teringat ceritanya orang Jepang ini, benar subhanallah. Akhirnya kerangkeng itu kan dikasih naik itu anak kucing, ngeyang itu loh, apa? Dia kayak itu anak kucing itu loh. Akhirnya ini marmut kan ketakutan loh, begitu lihat kucing kecil, padahal kucing ini belum bisa nyaplok loh. Sama ikan hiu yang kecil tadi, marmut ini selalu gerak muter-muter karena ketakutan sampai omahnya urip. Jadi saya pikir kadang-kadang hidup ini perlu sedikit ketakutan. Jadi dua utang karena itu penting. Dan kalau kita punya hutang, akhirnya kita ada rasa cemas, rasa takut. Akhirnya kerjanya kan semangat. Nek perlu cari tambahan kerja. Wah, aku ini kerja cuma kayak gini, padahal aku punya tanggungan gini ya. Sekarang waktunya aku buru-buru utang. Akhirnya golek partai tambahan, golek kerja tambahan. Berbahagialah semuanya kan. Coba sampean pikir omongan saya ini benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa rasa takut juga. Rasa takut itu kadang-kadang juga penting untuk menambah kreativitas kita, menambah semangat kita agar kita terus bergerak maju. Jadi dua hutang ini ternyata yang penting. Kalau kita punya hutang, kita takut diubur-ubur yang kita hutangi, akhirnya kan berusaha untuk kerja biar bisa nyaur. Makanya duit bojo kereng ini yang penting. Loh, karena bojo kereng akhirnya jenengan sering mendapat teguran, takut salah, akhirnya jenengan kan jadi bener. Artinya kereng dalam hal kebaikan. Kalau malam, ayo bangun, tahajud. Ngono, bojomu yang ngono selama ini. Tunggu selamat dulu. Terus sing ditakoni bojomu, "Lah, gajianmu kok gak durung dikirim ngono iki?" Suami matre gitu kami mau. Ibu, kenapa kamu gak mau sama aku? Aku gak matre. Subhanallah, saya juga masih gitu kalau sama laki-laki, kalau para suami itu tak kasih, ternyata punya istri yang cerewet itu juga ada baiknya. Mungkin istri cerewet itu juga rada penting. Cuma ya aja gede-gede cara hiu dicaplok tenan. Maksudnya cerewet tapi ya coba banget gitu loh. Ngenes bojomu. Ya Allah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata ya yang namanya rasa takut yang selama ini merupakan ketakutan tersendiri buat kita, itu ternyata kok ya ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Allah membuat rasa takut itu justru kalau manusia kok tidak mempunyai rasa takut. Halo?
Kalau manusia tidak mempunyai rasa ketakutan, ya, ayam, tentrem, gelendeng, nggak ada persoalan, nggak ada permasalahan, itu justru malah kreativitasnya jadi terhenti, daya geraknya lamban, ide-idenya bisa mati. Soalnya gak ada yang mau berak-berak dari wong turunan, gak ada yang mau oyak-oyak. Dan rasa takut ini bagian dari ujian Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah iman kita itu istiqomah apa tidak? Ketika diuji dengan rasa takut, masihkah iman kita istiqomah? Ketika kita diberi ketakutan yang luar biasa, ternyata kita mampu membuktikan kepada Allah. Di sisi Allah ada bukti bahwa diuji dengan apapun kita tetap istiqomah. Dikasih ujian ketakutan kayak apapun, kita tetap istiqomah dalam beribadah. Insya Allah. Ini yang pertama, al-khawf. Yang kedua, wal-ju'i, dan kelaparan. Ini juga bagian dari ujian keimanan. Tapi saya yakin kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan. Wong lauk pun anak-anakku dulu sengireng-ireng ini, aku ketemu pertama kaget, masya Allah. Kok tak gawang timbangan? Kok bisa ngomong? Terlalu cepat pemakaman. Aku lo tambah nggak dulu daripada 1 bulan yang lalu. Ya, ini malah nggak doang. Aku lo tahu lagi kemana-mana lo dirokkan sama orang. Ini tambah dulu meleh aku ya pirata. Saya kamu sih depan. Enggak mau sampai aku beli pagi punya mati gak karu-karuan kayak gini, terus gak pakai modelnya apa? Sekolah fisik. Kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan, tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang masih kena ujian musibah kelaparan itu, subhanallah. Maka Islam mensyariatkan puasa, itu salah satu di antaranya agar kita bisa sekali-kali merasakan lapar, dan dari itu kita mendapatkan satu hikmah, ada satu pengendalian diri dari lapar itu. Buat dari kelaparan itu kita mampu mengendalikan diri. Maka sama sekalian, hakikatnya orang yang berpuasa itu bukan kok mengendalikan diri pada waktu siang hari, no, tapi setelah maghrib. Setelah maghrib, pengendalian dirinya orang puasa itu setelah maghrib tuh. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, nggak mangan, nggak ngombe, nggak hubungan intim suami istri, wajar. Emang lagi puasa, sopo cilik iso, andene tepak poso. Tapi setelah maghrib masih mampukah mengendalikan diri seperti ketika di siang hari? Kan biasanya enggak. Begitu maghrib kan biasanya balas dendam, muncul sifat serakahnya. Ngopo ae karo diplok kono itu nanti kuduman. Terus kullu syai'in qalu, segala sesuatunya berubah. Akhirnya kan seperti itu. Maka hakikat orang berpuasa itu pengendalian dirinya justru setelah maghrib. Saya sering sampaikan ketika ngisi acara hajian juga begitu. Hakikat kemakburan haji itu bukan hanya pada waktu pelaksanaan haji di tanah suci Makkah dan Madinah sana, tapi hakikat kemakburan haji itu adalah setelah kembali pulang ke tanah air. Mampukah mempertahankan akhlak-akhlak ketika berada di tanah suci sana? Soalnya rata-rata sering saya kritik jamaah haji kita itu tomat, di sana tobat, pulang koma. Rata-rata seperti itu. Benar. Mana ini kok ngelak dulu? Wah, takut gak kebagian tempat sholat jamaah. Mayu. Tapi begitu di rumah dengan salatu wassalamu alaihi. Apa? Ini bukunya itu.
Malah saya yang paling gak seneng lagi itu kayak gini, ketika ketika ziarah ke saudara-saudara kita yang pulang haji itu rata-rata ceritanya hampir sama ceritanya. Pokoknya Gus, Mas, Mbak, Yu, macam-macam lah. Nengkono kudu hati-hati lahir batin, bener. Nengkono aku mati, kudu hati-hati lahir batin. Ojo kok ngerti dilakoni, nanti diomongke, dibatin Gusti Allah ngerti. Dan aku nengkono ora wani macam-macam, ora wani tunda Allah, ora wani ngomong Allah. Aku nengkono ngrasani ora wani, aku wani ngrasani nek yo sakjane wis mulai. Ini kamu tak bener kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Terus matamu itu lihat apa? Oh, akhirnya yang ngomong lanang itu. Wa naqshim minal amwal wal anfusi, dan kekurangan jiwa artinya kematian. Kematian ini juga bagian dari ujian Allah Subhanahu. Nggak usah takut kita, karena itu ujian yang harus kita hadapi, dan setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak boleh takut mati. Yang takut itu nanti kita kalau mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Itu yang harus kita antisipasi, kita waspadai. Kalau mati nggak usah takut, tiwas takut ya tetap mati. Dan mati kan tidak ditentukan oleh takut dan berani, kan sering saya sampaikan. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Tidak. Kadang-kadang yang berani malah matinya belakangan. Maju perang juga mati-mati. Yang takut mengungsi atau bom bisa mati bisa. Makanya kalau saya sering gambarkan juga tidak ditentukan oleh usia. Kayak perjalanan buah kelapa itu loh. Kan ada yang masih kembang manggar itu sudah berguguran. Padahal si kembang belum manggar, terus berguguran terus kodok rontok. Kalau jadi bluluk seblok, gede sidik jadi cengkir gobrok, jadi tegan lobrok, matu santeni diobrok-obrok. Kayak gitu, ono sing nanti kok coklat kunting buke kecepet. Bongkok, jadi bajing orang tedas, yobrok-yobrok di orang seblok-seblok, harap dimenek, ogan, soalnya bungke. Kematian juga seperti itu, ada yang masih dalam kandungan sudah pada berguguran, bahkan gak jarang yang digugurkan. Alhamdulillah nih. Ada yang baru lahir protok, langsung nanti, wong kita kok diitik-itik, disendet, asal itu-itu, pakai tas resep. Ya bayi mati ya wajar, remaja mati juga banyak. Ini sama saya kene mati, pantas saya. Ada malaikat Israel ini saya kira dapet nyawani wong ngabur saya ini. Aturan biasa, Muhammad. Iya, suka rombongan. Ya aku siji-siji kesomwen le. Malaikat Israel itu tiru aku. Kesomwen le, siji-siji. Langsung air Asia plus lu bayangin malah terus gue wah aku beneran itu harga malah beneran. Sekarang banyak kan yang kayak gitu kan, orang tua mati dikatakan, tapi ya ada satu dua itu yang aneh gak mati-mati lantaran resolusi saya moral dia bungkit tapi apa tetap bongkok kelalen. Makanya nggak usah takut dengan kematian. Wastamarot, dan kekurangan buah-buahan. Ini paceklik atau krisis termasuk yang akhir-akhir ini melanda bangsa kita Indonesia. Kalian yang berarti Indonesia sama nyanyi berarti Indonesia sama itu ada tumpah darah.
Ini negara kita kan lagi prihatin. Woi. Ya kehormatannya, ini masya Allah, apalagi kalau dengan dunia internasional lagi prihatin jenengan yang di sini tahunya cuma dari kabar aku yang di sana, engkau di sini, aku di sana. Dan aku yang ngerasain bahwa sekarang masya Allah perekonomian kita lagi terpuruk. Coba nilai tukar rupiah terhadap dolar USA itu sampai tembus 13.000 lebih. Masya Allah. Emang negara kita itu jujur ya nggak bisa lepas dari KKN, mulai tingkat paling bawah sampai paling atas. Terus pokoknya moyo negara kita ini ya, karena mohon maaf ya, pemimpin negerinya juga kayak gitu kan. Kalau anekdotnya terus untuk presiden itu pemimpin ya KKN. Yang memimpin negeri Indonesia 7-7-nya itu KKN semua. Presiden pertama Bung Karno, Blitar itu kan ganteng, gagah, keren. Juga banyak digandrungi perempuan, dicintai sama wanita. Terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona. Ya. Terus setelah itu kedua Pak Harto, kendaraan utamanya itu ekonomi, sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Kemudian yang ketiga Pak B.J. Habibie, Pak Harudin Yusuf Habibie, memimpin negeri ini dalam situasi negara yang masih transisi, sehingga beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Tabrak luar negeri tidak karu-karuan. Setelah itu Gus Dur jadi presiden dengan keterbatasan penglihatan beliau. Aku makanya waktu Gus Dur jadi presiden ini banyak orang yang bingung kan, karena beliau sering bertindak sering kontroversial. Itu pakai sing bingung. Postur mundur, aku belum moro, sakitnya tuh di sini. Postur mundur rasanya di, mau ngajuin runtuh. Aku yang Gus-Durian ada di orang mundur ya apa caranya mundur jual mundur. Habis itu yang memimpin negeri ini Ibu Mega. Wah, perekonomian juga masih semrawut, gak karu-karuan, banyak aset negara yang dijual, sehingga beliau juga KKN, kanan kiri nego. Pak SBY gagah, tapi karena terlalu banyak partai yang mengelilingi beliau yang KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saya ini Pak Jokowi KKN, kanan kiri naik. Sekarang boleh kiai begini. Kalimatnya ini sah. Ini kondisi negara kita yang lagi prihatin. Ya, kita berdoa dengan yang berjuang di Hong Kong sini, di Hong yang mudah-mudahan perekonomian negara kita kembali terangkat, martabat bangsa kita kembali baik. Ini ya krisis ekonomi. Jadi semua tadi merupakan ujian, ketakutan, kelaparan, terus walju, kelaparan, kemiskinan. Ya namanya miskin itu ya pasti ada sampai hari kiamat kurang 2 hari. Dan namanya kemiskinan itu pasti ada, dan miskin itu wajib ada. Jadi ya
Nah kalau nggak ada yang miskin kan nggak ada yang kaya. Wong dibilang kaya itu karena ada yang miskin. Nah, pinter juga ya. Iya, dibilang kaya itu karena ada yang miskin. Maka miskin itu ya wajib ada. Nah kalau semuanya kaya, terus yang kerja siapa? Yang bersih got, yang bersih sampah, yang tukang sedot WC, itu terus siapa kalau semuanya kaya? Maka Allah menciptakan manusia itu dibuat ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya jangan merasa bangga, yang miskin jangan bersedih. Mau masjid ini, mau tapi kan miskin jangan biasa ini kan nanti miskin kaya itu bagian dari ujian Allah Subhanahu. Cuma lebih berat diuji jadi orang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir kali dan sering kali menggiring manusia untuk menjadi kufur. Dari semua ujian tadi, yang mulai al-khauf, ketakutan, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, wal anfus, kematian, was samarat, krisis, itu semuanya wabasyiris sabirin, wabashir, dan berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang diberikan kabar gembira itu orang-orang yang sabar dalam hal menghadapi ujian. Sabar itu mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu. Misalnya punya saudara yang meninggal dunia, ya kita sadari bahwa dia dari Allah, dia milik Allah, dan dia kembali kepada Allah. Kita harus bisa menerima ketetapan takdirnya Allah. Sekali lagi kita harus menerima apapun ketetapan Allah. Kitanya tinggal menjalani. Setiap manusia itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan lahirnya, siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya, berapa rizkinya, semuanya udah ditetapkan. Siapa jodohnya, berapa kali nikahnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Loh iya, kapan matinya, ini semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi suratan takdir, halo, itu benar-benar ada dan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita manusianya tinggal menerima, tinggal menjalani. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak boleh ada yang ngedumel, nggak boleh ada yang grundel, nggak boleh ada yang ngamuk, apalagi marah-marah sama keputusan Allah. Ini ada cerita, saya tuh punya teman seorang pengusaha, karyawannya banyak sekali. Satu ketika waktu saya main, karyawannya tambah wakil. Apa nih? Ya Allah, tambah wakil aja karyawannya. Alhamdulillah, kami tambah, nembe ini tambah melek 15. Tapi walaupun setunggal ini rokok aneh. Kan bisa pakai bahasa Jawa. Menurut sama ini sudah digibas sama itu. Bisa bahasa Jawa sama itu. Ya, kok tambah banyak aja karyawannya. Ya alhamdulillah ini yang baru ini tambah 15, cuma ada satu yang agak aneh loh. Anehnya gimana? Dia itu sakit jiwa, dia itu agak stres. Itu yang pas kebetulan kuliah itu ada itu kain. Aku ngomong itu nggak pas yang itu. Begitu itu gitu. Ini saya menceritakan karyawannya teman saya yang pengusaha tadi, keluar, emang dia agak dalam apa ya istilahnya itu kayak orang bengong, ya stres, sakit jiwa.
Nah karena dia cerita terus aku tanya, kan sebabnya apa, emang kenapa kok bisa sakit jiwa? Terus dia cerita, katanya tuh dia itu pernah jatuh cinta sama cewek. Iya, udah sama-sama senang, udah sama-sama cinta. Orang tuanya juga udah senang. Kemudian dia udah ngomong sama keluarganya, cinta sama tuh cewek, terus mau dinikah. Keluarganya udah setuju, cuman sama keluarganya disuruh kamu kerja dulu, cari duit untuk modal, untuk bekal mengalami kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Kemudian dia pergi ke luar negeri, kerja cari duit, dapat 2 tahun pulang, tuh ceweknya udah diambil orang. Akhirnya dia ini sedih, susah, sampai stres, sampai sakit jiwa. Ini kan gara-gara nggak menerima ketetapan Gusti Allah kan. Akhirnya terus saya ngomong gini, mengaku tukang ngomong ya. Artinya saya dapat ilmu. Nah itu loh. Kadang-kadang kita itu memang mengalami kenyataan seperti itu. Yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Ya sering. Harapannya kemarin gajian atau tak kayak gini. Saya pas gajian, namanya pengeluaran tak terduga itu banyak. Usah bilang-bilang kok. Masya Allah. Memang kadang-kadang kita itu mengalami keadaan seperti itu. Sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ingini. Kenyataan yang kita jalani, yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita harus sadar bahwa yang namanya sukses itu tidak berarti berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tapi sukses itu adalah berhasil mendapatkan kebaikan. Balen Kak Maria itu godok sing iso ngene. Anwar saya kok internet ngomong. Rumahno. Sukses itu tidak berarti mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi sukses itu mendapatkan kebaikan dalam hidup. Itu sukses. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita, kalau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tidak meminta apa yang kita harapkan, tapi disuruh meminta kebaikan sama Allah. Tak balik nih. Sama lihat domanan Gusti Allah itu, perintahnya Allah enggak disuruh minta keinginan sampean, enggak. Tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, enggak. Tapi disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Kebaikan yang diminta, bukan yang kita harapkan loh ya. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pula kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan. Yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat ini yang bisa waqina adzabannar, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu itu belum tentu orang yang sukses, karena sesuatu yang didapatkan belum tentu bisa membawa kebaikan. Banyak itu teman, waktu dia belum jadi DPR itu, wah harapannya kepingin jadi anggota dewan, berharap, bercita-cita kepingin jadi anggota dewan, sampai keluarin duit ratusan juta, bahkan ada yang kelasnya miliaran. Ternyata dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, bisa jadi anggota DPR. Tapi begitu jadi anggota DPR, akhirnya berurusan dengan hukum, berurusan dengan KPK. Ini kan dia tidak mendapatkan kesuksesan, karena yang diharapkan memang bisa tercapai, keinginannya tercapai, tapi itu tidak menjadikan kebaikan buat dia. Paham? Paham? Dia berharap kepingin jadi bupati misalnya, nggak karuan, mulai nggak karuan, upayanya, ikhtiarnya nggak karu-karuan, berhasil jadi bupati, tapi akhirnya masuk penjara. Jabatan yang diinginkan itu tidak membawa kebaikan dalam hidupnya.
maka kita jangan meri dengan meri apa? Dulu. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu. Jangan pernah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Makanya ini, nggak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, karena sesuatu yang berhasil dia dapatkan belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti bahagia. Ada ini mana? Iri yo karo wong sing apik, meri yo karo wong sing apik. Soalnya nek wong apik iku mesti uripe bahagia. Tapi kalau orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu membawa kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti lek ana wong sergap ngaji, ini loh sampean, ya Allah, mbak itu loh padahal kerja iku yo wakil loh kerja yo soro kosong, kalau iso nyempatno setiap minggu iso ngaji, ya Allah, baik banget dia. Dek roman, senang nolong, nang konco. Lek ono sing model ngono kuwi sampean iri yo. Tapi lek ono koncoe sampean sing wah dapat bonus dari majikan sekian-sekian, gak perlu iri. Wong itu belum tentu jadi kebaikan kok. Dia dapat duit dari majikan, tambahkan, akhirnya bikin dia jadi tidak karu-karuan, gaya hidupnya glamor, terlalu mewah, akhirnya sama yang ngomong malah kadol. Belum tentu jadi kebaikan kok. Sekali lagi, boleh iri kepada orang yang baik. Kita disuruh iri malah sama orang baik. Kalau ada orang baik itu sama iri yo. Tapi kalau orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, gak usah iri. Sesuatu itu belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Paham? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata begini, kalau saya menginginkan sesuatu, maka sama ini kalau orang kagak itu saja. Aku sangat sampai bembat-bembatan nanti meting-ting. Untungnya kok buru-buru. Tapi kalau metung-tung ini dilempet kenyang. Jadi ngomong kayak apa kayak dilempet. Makanya tak selompet mana gini-gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah berkata begini, kalau saya kepingin sesuatu, maka saya memohon kepada Allah, saya meminta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, terus saya ikhtiar berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu semaksimal mungkin. Ketika doa saya diijabah Allah, ketika yang saya inginkan bisa berhasil saya dapatkan, maka saya berterima kasih kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, saya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa, saya berikhtiar maksimal, kemudian keinginan saya itu tidak tercapai, kemudian yang saya inginkan itu gagal, maka saya lebih berterima kasih kepada Allah, saya lebih bersyukur kepada Allah, saya lebih alhamdulillah lagi. Nyangel kan? Gagal itu malah alhamdulillah itu namanya. Ketika doa saya tidak dijawab, ketika yang saya inginkan tidak berhasil, saya lebih alhamdulillah lagi, saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Paham ya? Iki aslinya ngaji rotok jero, tapi tak rumah nganggo gaya sing rotok gampang dipahami. Karena saya tahu kecerdasan sampeyan sangat banyak. Kalau tak pakai bahasa yang aslinya, tasawuf dalam sudah terbilang. Tapi rotok ini. Sorry. Dan silakan menertawakan diri sendiri. Karena memang ya kenyataan itu pahit dirasakan. Kadang-kadang. Subhanallah. Coba Sayyidina Ali itu seperti itu. Ketika menginginkan sesuatu, oleh kepingin apa-apa, ya dong orang gede Allah, ikhtiar semaksimal mungkin. Ketika berhasil, terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berarti yang saya inginkan disetujui Allah.
Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Allah setuju dengan keinginan saya. Saya berhasil. Ketika saya gagal, doa saya tidak dijawab, ikhtiar saya sudah maksimal tapi saya juga gagal. Saya lebih terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Malah teman, kenapa? Karena keinginan saya tidak disetujui oleh Allah. Kenapa? Gak baik untuk saya. Yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti baik buat saya. Tapi keinginan saya belum tentu baik buat saya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu kebaikan buat kamu. Masa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu suka itu kejelekan buat kamu, dampaknya jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk buat kamu. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu. Maka yang paling enak derek Gusti Allah saja. Oke? Kalau kita derek Gusti Allah, apa saja kita derek Gusti Allah, aman kita, pasti enak kita. Kita mengingat sesuatu, berhasil kita dapatkan, belum tentu itu jadi kebaikan buat kita. Kita benci dengan sesuatu, malah itu menimpa diri kita, wah kadang-kadang itu baik buat kita. Maka kita disuruh menerima ketetapan Allah, belajar menerima ketetapan Allah. Ini penting, kalau sama nggak usah Rasulullah. Ya Allah. Nggak dihantar punya serolas tahun. Utang kok kamu ngasih. Ya mau awakku tok ini semua gak ngomong. Yang aku ya bener aku taruh nih kesampuan. Subhanallah, subhanallah. Ini loh, ini ada cerita biar kita bisa menerima ketetapan Allah. Oke, boleh aku cerita pengalaman pribadi? Sebelumnya mohon izin. Bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Yang ditetapkan Allah untuk kita itu yang terbaik buat kita. Gak boleh protes kita. Saya itu dulu waktu masih di pesantren, saya pernah cinta sama santriwati. Aku tuh belum selesai ngomong. Beneran, ini pengalaman pribadi. Saya pernah cinta banget sama cewek, tapi ditolak. Kebayang nggak cintanya antar gaib ditolak? Tapi dulu kan belum seperti ini. Kebayang nggak cinta aku ditolak? Padahal rumah kan rumah. Padahal itu, lihat emang aku kan ngomong emang ini pengalaman pribadi. Aku jujur, aku pernah cinta. Dia baik, dia cantik, dia iya. Nampaknya menurut penilaian aku, dia emang baik, dia emang cantik, sama aku juga akrab. Terus kalau lagi ngomong itu, ya kayak seakan-akan kasih harapan. Membuat hati itu berbunga-bunga. Pokoknya waktu itu tidak ada keindahan kecuali bersama dia. Aku waktu itu sudah gimana ya, namanya orang jatuh cinta, Masya Allah, itu saya sering merasakan kayak gitu. Dimanapun ada Allah, bener. Ya Allah, ternyata padahal dia itu selama itu ya baik dengan aku, ya ramah komunikasi juga lancar, saya kasih harapan gitu. Ya Allah, tiwas aku GR. Barang tak tembung, tak lemeni loh, ditolak. Aku sama mikir, memang hancur wong itu jinak merpati.
Sawang koyo nyenengke, manut, nurut, gampang, dicedhaki yo meneng, karena dicekel lu ngabur. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Akeh wong yo apa? Enak merpati ya kayak gitu. Ya Allah, aku waktu itu jujur hampir drop out dari pesantren. Hidup sangat hampa. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah tidak ada harganya lagi. Aku sempat merasa bahwa itu, ya Allah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Betapa cinta aku ditolak. Hampir aku putus asa waktu itu. Benar. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ya Allah memberikan kekuatan kepada aku. Aku terus nanti biarnya itu udah nikah duluan. Terus setelah aku ya, mudah-mudahan dianya juga mendengar cerita aku. Pasti dia merasa, pasti dia merasa. Dan ini kan luar negeri. Pasti dia merasa, ya Allah, aku sedih cerita. Gak apa-apa, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Aku sampai kurang apa aku. Aku gak berusaha jujur, aku gak berusaha serius. Malah ditolak. Subhanallah. Kemudian dia mau minta duluan. Setelah aku lulus dari pesantren, aku pulang, aku juga nikah. Lama lah aku gak ketemu. Terus yang namanya pernah ada rasa kan. Waktu ketemu sama temen aku tanya, ini apa keadaannya? Aku ingin tahu kan, boleh kalau sebenarnya gimana tuh dia keadaannya gimana? Sekedar ingin ngerti aku, subhanallah, betapa mudah, betapa sakitnya aku mendengar kabar bahwa ternyata kehidupan rumah tangganya tidak karu-karuan. Ya Allah, gitu, subhanallah. Allah mempertemukan. Kira-kira jarak berapa ya? 6 atau 7 tahun nggak? Nggak pernah ketemu. Ya aku ketemu dia bareng sama suaminya. Ya Allah, malek obat. Aku ini lebih gitu. Aku ini sampai pangling-ling. Masuk ini. Jujur ya, jujur ya. Aku melihat keadaan dia tuh, hatiku menangis. Bagaimanapun dia pernah singgah di hati. Aku melihat keadaan dia waktu itu, masya Allah, nangis aku. Ya terus ternyata aku dapat cerita kok sampai kayak gitu. Bujuni, gimana nih? Kita ambil hikmahnya ini. Terus sepuluhan ini. Ternyata apa? Subhanallah. Itu ada cerita, ya Allah. Ternyata dia itu yang perempuan itu bukan hanya jahat, jahat. Awalnya suami itu jahat luar biasa. Terus bujuni lorong-lorong. Kamu gini-gini kesaksian. Masya Allah. Bayangkan, andaikan dia jadi istri, bukan aku sekarang mungkin nggak berada di sini. Dan Anda nggak kenal sama yang namanya Anwar Zahid. Ini loh kehendak Allah. Kalau kita mengikuti ketetapan Allah, kita harusnya seperti itu. Maka kalau mungkin ya ada di antara keluarga kita yang mati, harus kita terima bahwa itu ketetapan Allah. Alhamdulillah. Ada yang mati gitu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa alhamdulillahnya. Yo, masa Pak ini ketawa ini saya cetek ini. Kita selama ini kalau ada kematian kan cuma si anu seto. Suruh mati kau sinalilah. Ini masih tahu cerita, aku masih tahu. Bisa kita selama ini kalau ada kematian kan, dan misalnya, si anu itu lo mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya lupa. Kita
kita bilang alhamdulillah itu kalau senang lu ngelek. Nanti ngajak oke gitu kan dari sungai kampung kita ada nih. Oh siapa kalau mati alhamdulillah. Punya kita Indonesia ya orang sini. Ya saya terus ngomong alhamdulillahnya kita menyukurkan ya. Apa menyukurkan itu? Mengapokkan. Padahal ini kita alhamdulillah kan dalam rangka apa? Kita alhamdulillahnya kita memuji kepada Allah bahwa segalanya milik Allah. Setelah itu kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita menyadari bahwa semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu harus kita terima. Maka jangan lagi ada yang bilang seandainya, jikalau, andai kata, misalnya, umpama. Dalam diperhatiin. Sekali lagi. Jangan lagi ada yang bilang memang ini sengaja saya sambung. Ini habis ini nanti jamaahnya ganti. Enggak kayak yang kemarin. Kok ganti jamaah? Aku sangat penuh. Sangat akunya. Aku habis ini ada terus nanti manusia sesi ketiga. Aku udah ngerti kok sesi ketiga. Masa aku gak sesi ketujuh sih. Kemarin ini habis seharian Sabtu. Kemarin ini habis seharian Sabtu. Mulai siang sampai sore. Sekarang jam. Enggak, ini kan proses. Nah, saya menerima ketetapan Allah untuk saya. Tapi kan dia harus diurus loh ketetapannya. Mau sampean ini loh gaji telat 3 bulan terus ngamuk-ngamuk. Mau sampai 2 bulan mau telat 1 bulan ngamuk kok. 1 minggu. Parah. Terus lumayan tak jadikan bahan masukan. Empat. 12.20 jam 12 mengemis. Sorry menggalang dana. Ngomong nih. Jam 12.00 menggalang dana. Nah, terus jam 12.30 makan siang. Ini lebih tuwes. Karena aku mau gak dikai makan pagi. Itu pesan acara makan siang itu makan pagi dan apa? Karena kalau kamu paling jauh, aku lagi tunggu yang lain apa-apa. Mulai masuk dobrak. Jangan ayo ngumpul. Sampai saiki loh. Ini bagian dari ketetapan Allah. Aku juga bersyukur alhamdulillah. Akhirnya ini nomor ketetapan Allah seperti ini. Waktu sabar enggak. Lu kekantin ini, lu langsung diserompet nomor. Kamu pikir lah. Pak Muhammad jadi sombong sama aku umur-umur ngaji di dalam begini.
berusaha sarung wireng gitu. Sama pernah lihat saya ceramah pakai kuda hitam? Lagi angkut pokok. Ya baru kali ini. Mulai aku ceramah baru kali ini aku pakai baju warna. Tidak ada apa-apa yang jadi saja. Ini ketetapan Allah. Ya harus aku terima. Mungkin ini syarat bahwa nanti kamu pasti nggak pernah salah. Kamu tak kasih tahu ya. Ini loh, coba terbang. Nanti aku yang nggak boleh datang lagi ke sini. Tapi kehilangan kamu semua. Dah, ini kami mau aku cerita. Oh, ketetapan Allah. Oke. Jadi kalau ada yang meninggal, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ada yang bilang lau seandainya. Kata Nabi, umpama seandainya itu dari setan. La taqul lau, fa inna lau minasyaitan. Jangan pernah Anda mengatakan andaikan. Umpama, misalnya, seandainya, umpamane, saupomo. Lewat bilang saupomo. Lewat itu umpamane. Misalkan andainya, seandainya, utawi. Ini loh, karena itu dari setan. Hoi. Ini ada cerita lagi. Sengaja memang tak kasih banyak cerita biar mudah dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Di daerah saya ada orang tuh pagi-pagi. Jadi dibilang aku ngerasani loh. Ini ibro, ini apa ya? Tamsil lah. Contoh, hoi. Pagi-pagi itu muntah darah. Ya mesti muntah darah kayak gini. Dia muntah darah. Terus karena kondisinya semakin parah, sama keluarganya itu dibawa dia ke RSUD. Ke restoran dia. Muntah darah di kono restoran. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum daerah. Aku takut zaman udah lupa tentang Indonesia. Tolong jangan terlalu berisik. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum. Kemudian setelah diperiksa sama dokter, mesti yang periksa dokter masuk satpam. Dia diperiksa sama dokter, ini dokter langsung ngomong, Pak, ini pasien harus masuk ruang ICU, segera masuk ruang ICU. Perawatnya, biasanya dokter kan didampingi perawat yang cantik-cantik perawat ini. Kok menghina itu siapa? Itu kan cuma cerita, biasanya dokter kan didampingi sama perawat yang ayu-ayu gitu loh. Mana kalimat menghinanya? Ayo ini, apa jenengmu ini? Kok sensitif banget sih? Orang ini sekalian yang saya hormati. Jenengmu ya gitu ini, jangan lah sih ngomong sama ini. Terus aku ini harus gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perawatnya langsung calling ke yang bagian ICU. Ada pasien yang harus masuk ruang ICU segera. Ini instruksi dari Pak Dokter. Ternyata ruang ICU-nya udah penuh. Gak ada ruang ICU. Pasiennya apa? Dokter, pasien. Pengen untuk provokasi bicara itu. Pasien kok pasien ini. Dokter, ini ruang ICU-nya udah penuh, ini gimana dokter? Akhirnya dokternya ngomong, carikan rumah sakit lain, segera dibawa, ini darurat. Telepon ke rumah sakit yang satunya, yang ICU itu,
ditelepon rumah sakit Aisyah. Tidak tahu dulu. Kamu isang-isang. Pegawai isang-isang. Yang telepon ke rumah sakit Aisyah, ternyata penuh juga ruang ICU-nya. Akhirnya, udah pokoknya cepat dicarikan, cari rumah sakit yang ada ruang ICU-nya. Ini telepon sana, telepon rumah sakit sana, telepon kabupaten rumah sakit ICU-nya penuh semua. Subhanallah, sampai nelpon yang di kabupaten sebelah kabupaten juga, rumah sakitnya penuh, Lamongan penuh semua. Ada, itu di wilayah Gresik. Dok, ini ada rumah ICU, rumah sakit yang ada ICU-nya masih ada, itu di Gresik. Ya segera bawa ke sana. Mas langsung memang posisi darurat sampai Gresik ada ruang ICU, dia masuk. Alhamdulillah setelah sekitar setengah jam meninggal dunia. Nah, aku tadi kan harus ngomong alhamdulillah kok. Aku berhuyu di sini tuh. Setelah setengah jam, ini pasien ini meninggal dunia. Loh, yo meninggal dunia, yo mati. Sedo itu loh. Terus kemudian halo, dibawa pulang sama keluarganya. Begitu banyak orang pada takziah itu. Terus lihat kejadian dan peristiwa kematiannya kayak gitu. Itu akhirnya terus saya sih ngomong umpama kok cepet isek. Apa umpama kok masuk ruang ICU-nya lebih awal, menawa ya. Lah piye wong 3 kabupaten ICU nentek. Iki umpamane kok iso mlebu ning ruang ICU luwih cepet ora telat nang ICU ya menawa sek ketulungan. Mohon maaf, kata-kata seperti itu yang sering terjadi di masyarakat kita, betul? Dan kata-kata seperti itu benar apa salah? Alhamdulillah, mulai cerdas itu. Tak baleni, kata-kata seperti itu atau perasaan seperti itu benar apa salah? Salah banget. Wong yang namanya kematian itu nggak bisa ditunda, nggak bisa diajukan, betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, ajal sudah tiba, nggak bisa ditunda sedetik pun, nggak bisa dimajukan sedetik pun. Nah, lah kok umpamane? Umpama. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah ditulis sama Allah, surat takdirnya sudah ada. Sak durunge dene mati wis ditulis karo Gusti Allah. Isuk matine kangelan golek ICU ya ono kangelan. Lah yang sampeyan sak niki ngene iki, riyo semua catetane. Isuk ben kesane nggone. Sudah ada catatannya di sana itu sudah ada. Halo. Jadi semuanya sudah ditulis Allah, surat takdirnya di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwa di Indonesia itu nanti ada seorang pemuda, dia berasal dari Solo, sekolahnya di SMA, kemudian lulus terus kuliah di UGM. Dia wajahnya biasa-biasa aja, bawaannya biasa-biasa aja. Setelah kuliah, kemudian dia cari kerja itu susah, daftar jadi gubernur DKI, jadi baru daftar jadi presiden. Ini sama caketannya disuruh-suruh ya jadi ditarik-tarik ya jadi ini orang jasanya tim sukses, orang tim suksesnya ya tetap jadi yuk. Karena di sini bagus, ganteng, pinter, anak usaha, anak wong sugih, anak wong pinter. Wah dia pun juga pinter, menguasai 7 bahasa sampai iso jadi jenderal. Tuh itu muakan, ganteng, nyalon jadi presiden. Nah jadi ini sama caketannya. Tanggal Jahe, tanggal sekian, ngaji di Hongkong sampai 3 sesi, ini sama caketannya. Kesomong caketannya itu kesomong. Apa yang ngaji lagi dari sarapan ya? Kesomong caketannya kalau bokehnya jauh mobil, berapa orang tidak mobil secelok munggah. Langsung sampai sekilo ngombe aku.
ngombe dengan sebelah kiwa bisa. Gua mau satu kata. Ini dia sama sakit tangan. Subhanallah. Jadi sekali lagi kita harus ini menata hati menuju iman yang kuat ini harus perlahan-lahan, step by step. Jadi sidik-sidik ngoten lho tahapannya, nggih. Nggih. Nah, jadi kita harus menerima seperti itu. Maaf biar ada seorang istri cekcok sama suami, entah karena masalah apa gitu loh. Cekcok kadang-kadang cekcok lah. Kemudian si istri ini curhat sama temennya, ngomong, ya Allah bang, aku yang bojo iki ora tak tenang, seperti mau geger ae. Kok aku ngene karep ngene iki dene gak tau setuju, tapi lek dene sing duwe karep aku kudu manut. Lah aku yang ngene dadi ngotok iki wis ngalah terus. Kok pokoke aku kok padha bikin ora dalam ngomong kok kamu karo pacarku sing kae paling saiki yo bahagia. Nah aku tigane saiki di bojo sing iki wis gak enak, kok gak enak banget, wis gak enak dadi bojone iki. Lah ngerti ngono aku biyen karo pacarku sing kae saiki lagi bahagia. Ngapunten, ada enggak yang pernah membayangkan seperti itu? Setan. Emang indah kok. Apalagi ada yang sampai membayangkan, andaikan aku jadi suami istrinya Pak Anwar Zaid. Loh, halo. Ini tidak boleh loh itu. Masya Allah. Jadi apa ya kok bilang andaikan umpama itu semuanya sudah ada. Terus sama tulisannya kita tinggal menerima loh. Hei, ada artis. Mana Pak Noni ya Pak? Terus nanti kalau ada artis dari mana Pak? Dia jadi anggota DPR. Hebat sekali, karyanya hebat. Rumah apa yuk? Dia artis, bintang film, hebat, terkenal. Kemudian jadi anggota dewan. Dia nikah, udah sekitar 10 tahun berumah tangga. Dia nggak merasa bahagia, menurut dia nggak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Bahkan selama berumah tangga 10 tahun itu loh, kober-kobernya. Dia itu sering kebayang-bayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Karena dia kan merasa rumah tangganya nggak bahagia. Halo. Dia merasa rumah tangganya nggak bahagia, keluarganya nggak bahagia. 10 tahun dia jalani rumah tangga itu, tapi dia sering kebayang, sering kebayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Tapi andaikan aku jadi istrinya dia, andaikan 10 tahun kayak gitu. Subhanallah, akhirnya keutuhan rumah tangganya nggak dapat dipertahankan. Cerai dia. 10 tahun cerai. Kuasanya Allah. Ini mantan pacarnya yang SMA tadi itu jadi jodoh. Dia cerai mantan pacarnya yang SMA yang selalu dibayang-bayangkan itu dari jodoh. Akhirnya kawin, nikah, romulan begatan. Bayang dong. Yang andaikan umpama 10 tahun oleh umpama balik takon romulan begatan. Kita ini harus bisa menerima ketetapan Allah. Ada seorang gadis mau dinikah sama orang laki-laki, masa dinikah sama gadis juga. Dianya nggak seneng, si gadisnya itu nggak seneng. Laki-lakinya senang sekali.
Tapi si gantinya nggak mau, mana ini gate. Memang nggak cinta. Daripada aku dinikah sama dia, kabur. Enggak. Ini si laki-lakinya, wah nekat banget. Kawinnya malah sama gadis yang di depan rumahnya dia. Manas-manasin gitu loh. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Si gadis menikah dengan laki-laki yang jadi pilihannya. Saya senang sama dia, saya akan kepingin sama dia, saya bahagia sama dia. Ternyata nggak bertahan lama, bubar. Ini apa yang harus dilakukan? Ya menerima ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau ketetapan kita, keinginan kita belum tentu baik, dampaknya, masih ingat cerita saya yang beberapa waktu lalu? Orang belum bisa baleni meneng. Saya pernah dapat undangan ceramah itu loh. Udah janji deal kalau saya itu sama janji itu berat saya. Kalau sudah iya ya iya. Makanya ini saya juga agak heran gitu. Saya masalah dunia itu hari Minggu sama mau Sabtu nih ono. Ini kalau saya sini. Ini kan mesti malah kamal kan aku. Misalnya nanti sesi ketiga misalnya aku protes, kak, aku gak udah. Mesti saya mengecewakan banyak sama, apalagi sama ayah minta novel berat sama aku. Tapi saya mengecewakan dia. Coba tak pikir tak. Kalau saya datang dikira, wah itu materialis itu, usahanya itu ngaji aja sama 3 sesi cuma cari duit. Ayo tanggung sama si ngomong bangsaan ya. Aku tuh nggak pernah di mana-mana pasar karir macam-macam itu nggak pernah, bukan Anwar Zahid kalau kayak gitu. Halo, Ben, ngomong jorok emosi ya lu. Ya ini ketetapan Allah kalau hari ini saya harus emosi itu saja. Takutnya nanti kalau aku yang dianggap kayak gitu, itu soalnya lu nggak apa? Nah, saya waktu itu dapat undangan ceramah masih ingat kan, masih sudah jadi semua subhanallah, panitia udah nelpon, mau sama supir saya itu main selat. Kan nggak bisa ngantor dong. Akhirnya aku terlambat hampir 1 jam. Hampir 1 jam terlambat sampai kamu ini juga, kamu itu kok semua main selat. Hari ini loh jawabannya ngantor aku ceramah. Aku juga dari kalau panitia itu, oke, aku ini sampai, kamu cepat supir, udah ngatur jadi. Kamu cepat, mau bagi begini, lu masih boga, ngurus pempersan. Supir yang lain nggak ada, udah lain loh. Tinggal itu melakukan dalam sak gemu itu. Makan sambal itu nanti. Sambal orang lain banyak. Ini ganggu aku sih nggak konsisten, aku sekolah, aku ganggu aku sendiri nyalenya. Aku itu kepingin sejak ngaji di mana-mana tepat waktu ini. Aku lo nggak mikir resiko, dia tak marahin. Nah, kalau dia nyopirnya terjadi oleh kan bahaya juga buat saya. Tapi namanya waktu itu manusia, kan aku digegeri terus sama panitia. Panitia itu senengannya kan gegeri loh. Jadi aku lagi tapi saya gaya cepet jangan berpantrik kenapa ini sama apa yang dengan kami lebih yang ditanggung lagi kan aku sampai omong aku menggeger dari rumah kamar subhanallah ternyata saya terlambat hampir 1 jam. Gimana apa? 1 jam yang lalu itu di lokasi antara situ ada kecelakaan beruntun 5 mobil terus gepek kabeh. Jadwal ngaji itu diundur waktunya karena 1 jam yang lalu kurang lebih ada kecelakaan beruntun 5 mobil terus gepek kabeh. Andai kan saya nggak terlambat 1 jam mungkin termasuk salah satu dari 5 mobil yang gepek. Begitu tahu peristiwa itu sopir lo bahasa omongin untung boleh. Itu untuk gak nengkel mungkin anak beli kartun tadinya saya benci gak senang begitu ada peristiwa itu tak rangkul terima kasih atas kementerian
Kadang kita itu inginnya begini, aku gak mau nikah sama dia, aku bukannya nikah sama dia. Itu dijalani beneran, ternyata gak sesuai dengan yang dibayangkan. Betul? Nah, kalau betul ini wajib nikah. Kita sambung nanti sesi kedua. Bersamaan. Siang. Apa yang lagi salawatan? Aku selalu sarapan orang tua. Ini lagi salawatan. Dari aku tak minum dulu ya. Sallallahu Muhammad.